biasanya itu juga tercampur ya Bapak Ibu dengan informasi-informasi yang lain seperti informasi pribadi, kemudian pekerjaan. Nah, semuanya informasi campur di situ. Jadi di WhatsApp itu tidak hanya informasi tentang sekolah saja. Ya, sepertinya koneksi dari Mbak Atikanya bermasalah ya. Sebentar, kita menunggu dulu dari Mbak Atika. Mas Ari, atau itu mungkin mati lampu ya? Tiba-tiba putus. Iya, ini ya? kayaknya Di backup aja putus nih mungkin tiba-tiba. ya. Tadi dilanjutin ini ya. Oke. Boleh saya ngelanjutin aja ya? Iya. Oke, sebentar. Nah, cocok ya. Share screen dulu. Tim, Mbak Afnela, kalau saya lagi speech, nanti kalau ada yang masuk, di unmute dulu ya Mbak. Oke. Ini saya lanjutin aja tadi dari Mbak Atika ya. Nah, ini tadi sudah ada pembahasan sebelumnya dari saya bahwa kita sudah mengunjungi 23 sekolah mengembangkan LMS. Nah, jadi selain membuat dan mengembangkan LMS, sekolah juga perlu mengirimkan informasi secara langsung kepada orang tua melalui WhatsApp ya, Bapak dan Ibu. Jadi tetap saja kalau misalkan yang sekolahnya menggunakan LMS, nanti mereka tetap memberikan informasi kalau misalkan ngirimin tugas lewat WhatsApp. Nah, di sini kita, I'm School, hadir dengan I'm Teacher. Jadi jika sekolah Bapak Ibu menggunakan I'm School dan I'm Teacher, sekolah dapat membuat dan menyebarkan informasinya secara langsung kepada orang tua. Sehingga jadi orang tua nggak perlu lagi nih Bapak dan Ibu untuk menerima notifikasi agenda sekolah di sini secara lama gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bisa dapatkan secara real time. Nah, apa yang menjadi fitur unggulan di aplikasi kami? Yang pertama pasti free, tidak dipungut biaya sama sekali. Lalu penggunaannya mudah, jadi tadi kan seperti sosial media gitu ya. Lalu berikutnya informasinya khusus untuk sekolah anak, lalu juga ada untuk orang tua, dan mudah disortir informasinya. Dan yang berikutnya adalah guru dapat dengan mudah memberikan informasi kepada orang tua. Nah, di sini I'm School nanti yang akan digunakan oleh orang tua ataupun siswa, dan I'm Teacher nanti yang akan dikelola oleh guru dan sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua dan siswa secara real time. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu bentuk gambaran aplikasi kami, yaitu I'm School yang akan dipegang oleh siswa dan juga orang tua. Di sini ada menu agenda, ada menu survei, makanan, tugas, buletin, informasi. Yang menjadi fitur utama di sini adalah push notification. Jadi Bapak dan Ibu yang menerima aplikasi dari M-Teacher secara real time melalui push notification. Di sini juga sekolah bisa membuat pengumuman, bisa membuat agenda, bisa membuat jadwal. Jadi ini sebenarnya aplikasi kami adalah aplikasi agenda penghubung antara orang tua dan juga siswa. Nah, di sini tuh, I'm School memberikan kemudahan menerima informasi melalui ponsel. Jadi orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dan aktivitas sekolahnya secara real time. Yang pasti bahwa aplikasi kami ini hanya memerlukan nomor handphone saja untuk mendaftarnya, dan juga dapat digunakan lebih dari satu anak dalam satu aplikasi. Jadi kalau misalkan sekolahnya nih anaknya kelas 2 dan kelas 3 misalkan, tapi dalam sekolah yang berbeda, asalkan
sekolah itu yang berdua itu menggunakan iMteacher, orang tua bisa menerimanya dalam satu aplikasi saja. Nah, ini kurang lebih untuk tampilan iMteacher-nya. Nah, ini nanti yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru maupun administrator. Jadi yang menggunakan aplikasi iMteacher di sini adalah guru atau wali kelas dan juga guru mata pelajaran, ya, dan juga operator sekolah. Hanya tinggal ke teacher.medu.co.id, memulai sebagai guru atau memulai sebagai admin, dan kita juga sudah ada di Play Store. Jadi untuk App Store kita belum ya Bapak dan Ibu, hanya baru sampai di Play Store. Hanya tinggal mencari di iMteacher, Agenda Pintar Sekolah, dan kelas online. Nah, ini kurang lebih skema penggunaan iMSchool dan iMteacher yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah dan juga orang tua ataupun siswa di rumah. Jadi tahapannya adalah nanti administrator meregistrasikan untuk sekolahnya, dan ini juga kita nggak perlu banyak persyaratan. Kita hanya membutuhkan nama sekolahnya, email, nomor telepon, dan nama penanggung jawabnya siapa. Jadi kembali lagi nanti ke sekolahnya. Apakah akan menggunakan email atau nama kepala sekolah, atau menggunakan nama atau email dari operatornya. Lalu nanti di sini administrator menginput kelas, jadi kan kita nggak tahu ya, kalau di sana di kota-kota yang lain IPA 1 atau tulisannya AB, IPA A atau IPA B kan kita nggak tahu. Nah, itu nanti administrator yang menginput kelasnya. Lalu setelah itu nanti administrator juga mengunggah data siswa dan juga data orang tua. Ini kita permudah. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai data nomor telepon, nomor siswa, nomor handphone siswa, nomor handphone orang tua, itu bisa langsung diupload atau di upload ke aplikasi iMteacher kami. Lalu nanti tahapan dari aktivitas guru adalah mendaftarkan akun atau mendaftarkan dirinya di aplikasi iMteacher kita. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu gurunya bisa mendaftar, bisa lewat PC, bisa lewat website-nya langsung, atau bisa juga melalui handphone. Lalu nanti tugasnya dari seorang guru adalah mengupdate, merubah data nomor handphone siswa ataupun orang tua kalau misalkan berbeda dari yang sudah diupload oleh administrator. Lalu nanti mengirim undangan instalan aplikasi kepada orang tua. Nah, yang terakhir adalah orang tua nanti hanya tinggal mengunduh aplikasi iMSchool-nya, mendaftarkan dengan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh administrator, dan memasukkan data anaknya. Nah, kebetulan di sini ada salah satu menu dari kami, yaitu menu manajemen. Jadi, kenapa perlu upload data nomor HP siswa? Aman nggak sih nanti datanya? Tenang ya, Bapak dan Ibu, data siswa hanya dapat diakses oleh guru dan akun sekolah. Jadi, kami nanti dari MEdu tidak sama sekali menerima data apapun itu. Jadi, silakan untuk Bapak dan Ibu di sekolah yang memanajemen semua data siswa. Terjamin dan yang pasti aksesnya gratis. Tidak ada penyimpanan data, tidak ada minimal atau maksimal siswa yang diupload, silahkan. Jadi manfaatkan aplikasi ini secara maksimal untuk pengembangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu tampilan yang akan digunakan oleh guru. Nah, di sini ada halaman berandanya ya. Yang paling atas tuh ada notifikasinya, lalu ada halaman saya. Dan di sini di bawahnya ada menu-menunya, jadi ada menu beranda. Nah, ini halaman beranda ini yang Bapak Ibu lihat. Ada menu kelas jarak jauh, survei, agenda, album, jadwal, dan tadi manajemen sudah ya. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu ada nama sekolahnya, Bapak dan Ibu mengajar di kelas mana, lalu ada nama Bapak dan Ibu. Nah, jangan khawatir juga, kita juga memiliki pusat bantuan dan juga panduan yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi kalau misalkan pusat bantuan, jika Bapak dan Ibu memiliki saran atau butuh bantuan dalam pendampingan misalkan, nah nanti tinggal diklik aja pusat bantuan. Lalu kita juga punya bantuan untuk Bapak dan Ibu kalau misalkan yang suka belajar menggunakan YouTube, bisa langsung cari di YouTube kami, bit.ly/ytmedunetworks. Nah, di situ sudah banyak full ya, di sini sudah banyak full nanti bantuannya di YouTube dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, ini menu pertama, ada menu agenda. Jadi di sini
Bapak dan Ibu bisa mudah mengirim informasi kepada orang tua, dapat mengatur jadwal pengiriman sesuai yang diinginkan, memilih penerima secara khusus, dan mendukung berbagai format lampiran. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan ingin membuat agenda nih, misalkan Bapak dan Ibu ada acara di hari Senin pagi-pagi, tapi harus tetap ngirimin tugas ke anaknya, anak kelasnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa ngeset waktunya. Jadi nanti tinggal dijadwalkan pengirimannya di tanggal berapa, di jam berapa, otomatis nanti agendanya akan terkirim kepada siswa ataupun orang tua. Di sini juga kita ada membuat agendanya, bisa agenda umum, bisa juga agenda dengan jadwal. Jadi Bapak dan Ibu membuat agenda, terus kita set pengingatnya dengan kalendernya juga bisa, dan juga Bapak dan Ibu bisa agenda belajar mingguan. Jadi selama 1 minggu Bapak dan Ibu bisa kirimkan melalui fitur agenda ini. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada menu kelas jarak jauh. Nah, di sini kelas jarak jauh ini sebenarnya menu baru nih Bapak dan Ibu. Jadi karena aplikasi ini sudah ada dari sebelum pandemi, jadi menu ini dihadirkan baru karena anak-anak dituntut untuk bisa belajar di rumah dulu nih sekarang karena di masa pandemi. Nah, di fitur kelas jarak jauh ini kita juga punya beberapa kategorinya Bapak dan Ibu. Ada fokus pengerjaan tugas, ada konten audio visual, dan ada tatap muka daring. Untuk yang pertama ini saya akan jelasin untuk fokus pengerjaan tugasnya ya. Nah, fokus pengerjaan tugas di sini nanti Bapak dan Ibu berarti fokus memberikan tugas saja kepada anak-anaknya yang ada di sekolah. Nah, di sini nanti ada fitur komentar. Nah, fitur komentar ini adalah yang bersifat private antara siswa dan guru. Nah, di sini biasanya digunakan sebagai media untuk mengirimkan tugas. Jadi nanti antara anak A dan anak B tidak bisa melihat komentarnya. Jadi makanya tadi saya bilang bersifat private, di sini anak-anak bisa mengirimkan tugas tanpa contek-mencontek gitu ya dengan anak-anaknya yang lain. Jadi mengirimkan di fitur komentar ini. Lalu kita juga ada fitur obrolan. Tapi karena ini namanya fokus pengerjaan tugas, maka dari itu fitur obrolannya atau chattingnya tidak bisa digunakan. Jadi nanti di sini fitur obrolan ini adalah orang tua ataupun siswa bisa chatting dengan guru yang sedang mengajar di kelas itu. Ya, jadi satu sama lain bisa chatting, live chatting di situ. Nah, nanti sebagai attachment-nya atau lampirannya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan lampiran, pilih file atau tugasnya. Nah, itu tadi kan untuk fokus pengerjaan tugas. Nah, kalau konten audiovisual, kita ada tambahannya lagi. Bisa menginputkan video yang ada di perangkatnya masing-masing, ataupun bisa langsung memilih dari YouTube. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal copy link-nya aja, tinggal dimasukin link-nya ke field yang ada di pilih layanan di sini untuk memilih YouTube. Jadi kalau untuk konten audiovisual di sini anak-anak bisa berkomentar, bisa mengobrol juga dan memberikan lampirannya. Jadi di sini kita permudah nih untuk Bapak dan Ibu guru tanpa harus mengunduh dulu atau menyimpan video pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi kalau dari YouTube tinggal copy paste aja. Nah, ini kurang lebih tampilannya kalau misalkan kita belajar menggunakan YouTube ya. Jadi videonya sudah ada di dalam aplikasi, nggak perlu lagi buka ke link-nya ke YouTube, terus nggak ada YouTube Ads-nya nih ya kebetulan, dan nanti siswa dapat mengirim tugas melalui kolom komentar. Nah, tidak ada muncul video rekomendasi. Biasanya kan kalau misalkan kita selesai dengan satu video, di bawahnya suka ada video rekomendasi lain-lainnya ya. Nah, ini kita tidak bisa. Nah, ini contohnya halaman untuk belajar kelas jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah fitur kelas jarak jauh dengan tatap muka daring. Karena untuk saat ini kita baru terintegrasi dengan Zoom saja, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi untuk membuat kelas di Zoom, kan jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu gurunya itu bikin kelasnya itu di Zoom dulu, bikin meetingnya dulu, copy link-nya, kirimin ke grup WhatsApp. Kalau sekarang bikin kelas jarak jauh atau kelas tatap muka daring di aplikasi mTeacher ini, langsung otomatis nanti anak-anak bisa langsung masuk ke aplikasi Zoom gitu. Nah, berikutnya ada menu survei. Nah, menu survei di sini nanti adalah kita membuat survei digital, memberikan kemudahan dan akses pengiriman. Nah, ini dilengkapi dengan fitur tanda tangan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mengirimkan survei kepada orang tua, lalu kalau misalkan perlu tanda tangan karena sekarang nggak perlu kertas nih ya, jadi dengan menu ini kita tidak perlu menggunakan kertas, karena nanti kita sudah bisa menerima tanda tangan secara digital. Lalu setelah itu ada juga fitur album. Nah, fitur album ini dapat
mendokumentasikan kegiatan dan hasil karya siswa selama pembelajaran. Jadi nggak perlu nih Bapak dan Ibu guru untuk menyimpan di handphonenya, langsung saja dimasukkan ke menu album. Jadi menu album ini juga bisa diakses oleh orang tua maupun siswa. Jadi mengurangi space penyimpanan di ponsel kita gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada jadwal. Nah, di sini biasanya untuk jadwal-jadwal Bapak dan Ibu guru ataupun administrator sekolah nanti membuat jadwal sesuai dengan pembelajaran agar orang tua dapat mengetahui nih dan mengingat kegiatan anak-anak selama pembelajaran ini apa aja. 1 minggu ke depan ini bakal ada apa aja. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih sosial media yang kita punya Bapak dan Ibu untuk melihat kita juga punya nomor helpdesk. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu di sekolah, kalau misalkan butuh bantuan, bisa langsung hubungin kita di nomor WhatsApp. Kita juga punya grup Facebook, jadi di situ isinya guru-guru dari berbagai dinas. Nah, di situ ada tata caranya kita lebih interaktif lagi di situ, ada juga di Instagram, dan kalau misalkan kita sudah fasilitasi Bapak dan Ibu yang ingin belajar menggunakan YouTube, kita juga punya tutorialnya di YouTube. Nah, begitu Bapak dan Ibu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk materi demo dari aplikasi iMSchool dan mTeacher. Gitu. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, bisa silakan ditulis dulu di kolom chat, nanti bisa kita tanya diskusi bareng gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau melihatkan dulu nih Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita kan sudah beberapa dinas pendidikan ya yang kita datangi dan kita sambangi juga, beliau menyampaikan beberapa speech gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan dalam satu. Semoga teman-teman di Klaten ini nanti berlanjut untuk mengikuti aplikasi iMteacher iMSchool ini. Harapan kami benar-benar menolong kami ya, untuk teman-teman guru memanfaatkan aplikasi ini untuk memperlancar pembelajaran di era modern ini, di era milenial ini. Harapan kami teman-teman guru bisa memanfaatkan dan berkomunikasi dengan anak dengan menggunakan aplikasi sehingga tidak perlu banyak tatap muka, walaupun tatap muka diperlukan, tetapi program ke depan kita maksimal hanya bisa tatap muka 50%. Dengan 50% kita harus mulai bermain dengan virtual, harus pasif dengan virtual. Dengan adanya iMSchool marketing ini tadi, mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi, menambah hasanah pengetahuan di bidang IT bagi guru-guru maupun kepala sekolah di Kota Pematang Siantar yang kami cintai. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumbong Yo, terutama yang telah membuatkan aplikasi ini dan mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Kita apresiasi yang penghargaan kepada iMSchool yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Palu, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu untuk memperkenalkan atau memperlihatkan aplikasi iMSchool bagi para Suaranya pecah kayaknya, Mas Ari. Ya, ini dari Kota Palunya memang bermasalah di Zoom-nya. Oh gitu. Mungkin lain kali dikasih subtitle kali ya. Iya. Beliau ngomong apa gitu di subtitle. Kebetulan di Palu pada saat itu kondisinya sedang mati lampu. memanfaatkan aplikasi
dalam rangka mentransformasi pendidikan kita dari pendidikan yang non digital kepada digitalisasi pendidikan di masa depan. Kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang luar biasa yang bermakna, yang temanya mengenal sistem tata kelola sekolah dan pembelajaran M-School dan digital ini bisa bermakna. Nah, ini Izin kita- Mas Ari. Mungkin ini kalau putus-putus itu. Jelas nggak ya? Kayaknya putus-putus deh. Koneksi Jelas, kali. Pak. Izin Nggak kalau suara bisa sama sekali, nggak ada suara sama sekali. Nggak PLN-nya ada itu suara sama dimasukkan di sekali. chat aja. Putus, Mas Dede. Itu kan. Ya wis, Mas Ari. Nanti bisa di itu via YouTube aja nanti di itu. Oke, Ah, nanti iya. bisa dilihat di YouTube aja boleh. Link YouTube dan materinya dikasihkan di link. Tapi usahanya udah cukup maksimum, Mas Ari. Oke, Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Mas Ari udah atau gimana? Ya, kalau dari saya sudah cukup, Pak Gani menyampaikan materinya. Siap. Nah, karena ini lebih ke ngobrol santai, mungkin saya kasihkan waktu untuk ngobrol santai ke Pak Joni ya. Silakan Pak Joni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Injang semua. Mungkin mohon maaf nih kalau koneksi agak naik turun nih, kayaknya apa ya? Semua kita juga mengalami nih sepertinya nih. Tadi sudah dijelaskan mengenai aplikasi yang di garis bawah inilah aplikasi iMSchool, iMteacher. Jadi memang berbeda dengan LMS. Kalau LMS kan memang dibuat khusus untuk masing-masing sekolah. Kalau aplikasi ini kita bisa secara nasional secara luas bisa dimanfaatkan lah istilahnya begitu. Jadi mungkin diskusi pagi ini sih mungkin lebih ke bagaimana sih kita bisa di masing-masing sekolah di bawah dinas pendidikan di Jawa Tengah semua ini sekolah-sekolahnya bisa memanfaatkan, mungkin lebih ke situ ya, bagaimana kita bisa dengan komando dan koordinasi dari Bapak Ibu dari dinas pendidikan ini untuk bisa istilahnya menjembatani atau mengkoordinasi di sekolah-sekolahnya untuk kita bisa lakukan sosialisasi. Nah, untuk detailnya sih sebenarnya setelah dari beberapa dinas yang sudah kita sosialisasi itu nanti ada biasanya pertama kan ada demo. Demo itu lebih ke pengenalan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan training, Bapak Ibu. Jadi dari training itu nanti bisa mohon koordinasinya di situ dikumpulkan sekolah. Nah, nanti dalam training itu pun juga dibagi dua karena tadi dijelaskan di iMteacher tadi peran administrasi sekolah atau operator ya itu ya untuk mengelola kelas di masing-masing sekolah itu dan guru mengelola kelas. Nah, dari guru tersebut juga menginformasikan ke orang tua tentang bagaimana mengimplementasikan untuk menginstal iMSchool di situ. Nah, untuk iMteacher ini pun juga kita sudah bisa diakses melalui website dan apps sebenarnya sudah ada. Jadi ini kalau dari perusahaan sih kita kita sudah ini sekali
di Korea Selatan di tahun 2014 waktu itu sampai sekarang pun masih gratis. Jadi di sini platform dan fitur-fitur yang tadi disampaikan itu kita sampaikan selamanya akan gratis di situ. Begitu kira-kira. Ya nantinya dalam berproses dalam bisnis pun nanti mungkin ada iklan di situ, ada mungkin kerjasama dengan perusahaan misalnya kayak Gramedia atau apa yang mungkin kan nanti di situ ada komunitas sekolah dan orang tua kan yang di iMSchool itu juga bisa mendapatkan, tapi tidak akan mengganggu dalam kelasnya. Nah, mungkin ada platform lain yang tiba-tiba pas ada pembelajaran tiba-tiba ada iklan di situ. Nah, misalnya itu tidak akan terjadi. Jadi itu akan di luar, akan ditaruh tersendiri di situ. Ya mungkin dari saya seperti itu. Mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit mengenai rentetan apa ya istilahnya kolaborasinya dari demo kemudian training ya nanti kita lihat performanya seperti apa. Nanti akan secara simbolis ada MOU antara perusahaan dan dinas pendidikan di masing-masing kota dan kabupaten. Begitu kira-kira, Mas Gani. Mungkin kita bisa open discussion ya, kita free diskusi lah istilahnya. Bagaimana nih? Mohon saran dan masukannya untuk implementasi di masing-masing daerah atau di kota dan kabupaten tentunya pasti beda-beda ya Mas Gani ya. Di masing-masing kota dan kabupaten pasti beda. Intinya perusahaan akan fleksibel lah di sini. Bagaimana kita mengikuti dari masing-masing cara dan strateginya. Monggo. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Joni. Mungkin langsung kita ini ya ke kolom chat, dia bisa langsung direspon oleh Mas Ari. Silakan Mas Ari. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Pak Beni nih, kuota pakai aplikasi ini besar atau enggak sih gitu kan. Sebenarnya untuk aplikasi kami ini kan sifatnya yang iMSchool ya. iMSchool ini nanti dipegang oleh orang tua kan. Jadi kalau misalkan gurunya mengirimkan pemberitahuan, tugas atau dan lain sebagainya, yaitu hanya menerima saja, kecil berarti kan menerimanya. Jadi aplikasinya kita sifatnya hanya menerima. Tapi beda kalau misalkan gurunya membuat kelas jarak jauh dan menggunakan Zoom, nah itu kan berarti sudah di luar dari aplikasi kita. Berarti itu sudah menggunakan kuota untuk seperti biasa dalam nge-Zoom. Benar nih kata Pak Denang, jadi besar dan kecil itu relatif, tergantung dari penggunaan menunya atau aplikasinya. Untuk tetap muka kan bisa langsung masuk ke Zoom, apakah sekolah harus langganan Zoom atau tidak. Nah ini kalau untuk langganan Zoom atau tidaknya dari sekolah, silahkan kita serahkan kembali ke sekolahnya masing-masing, akan membuat premium atau tidak. Kita hanya bisa memfasilitasi dari aplikasi kita untuk ke Zoom-nya nanti sudah, kita menyiapkan bridging-nya gitu ya, kita sudah mengautorisasinya itu saja. Jadi tanpa harus membuat link, jadi Bapak dan Ibu silakan untuk akun Zoom-nya masing-masing ke sekolah kita serahkan ke sekolah. Tuh. Kepala Dinas Indonesia paling juga senada kalimatnya, oh ya. Nah, nanti materinya boleh nanti saya share. Nah, aplikasi ini dengan Google Classroom lebih mudah mana? Kalau misalkan bisa dibilang lebih mudahnya dari mana, tergantung dari si penggunanya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa aplikasi kita dan Google Classroom tidak bisa disamakan. Karena aplikasi kami adalah aplikasi agenda penghubung, bukan learning management system yang seperti Google Classroom. Jadi kalau kita masih, makanya dari tadi aku bilang bahwa aplikasi kita ini seperti sosial media, karena memang bentukannya seperti Gojek gitu ya, bisa dibilang seperti Gojek gitu. Kalau misalkan ada menu-menunya terintegrasi, nah ini khususnya untuk pembelajaran saja. Gitu. Mungkin terjawab Pak Beni? Mungkin langsung teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, mau itu teknis ataupun kebijakan silahkan, karena
Di sini juga sudah hadir semua dari Vice Presidennya juga Mr. Chung Bong Hiap sudah hadir. Silakan teman-teman dari Jawa Tengah jika ada yang ingin tanyakan atau ada masukan. Selamat pagi, Mr. Chung. Good morning, everybody. Nice to meet you. Halo, Mr. Oke. Apa kabar? Apa kabar semua? Semuanya. Annyeonghaseyo. Oh, thank you. Nice to meet you again, Dian. Oke, silakan. Mbak Dian dilanjutin bahasa Kami- Koreanya dong, Mbak. Annyeonghaseyo saja. Mulai diskusi ya. Oke, silakan. Silakan mungkin dari masukan mungkin biasanya kalau dari Mas Arif ada masukan aja nih biasanya. Mudah-mudahan ada masukan ini. Silakan Mas Arif. Sukarjo. Sukoharjo nih biasanya ada aja masukannya. Ya enggak. Ini cuma anu aja. Ya bisa masukkan juga sih. Itu kan aplikasinya kan gratis ya. Selamanya Ya, gitu. Nah, iya, betul. kalau gratis selamanya itu kan suatu perusahaan itu kan pasti butuh namanya pemasukan. Pasti itu nanti pasti pakainya iklan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tapi untuk masukan saja iklannya itu karena ini dipakai untuk murid, untuk guru dan untuk wali murid. Usahakan iklannya itu jangan iklan yang macam-macam lah. Banyak iklan yang memang ya sekarang itu banyak iklan-iklan yang produknya itu nggak pantas buat anak SD untuk apa namanya ya iklan-iklan yang ya kayak rokok, kayak apa, kayak game-game yang banyak itu kan sekarang kan banyak banget iklan itu di situ. Nah, apakah kalau aplikasi itu sudah masuk iklan? Ini terjadi juga banyak di web kementerian ya. Web kementerian itu kadang-kadang iklannya juga Itu ya? kena hack itu Mas. Kementerian nggak boleh pakai Iya. iklan. Nah ya, itu banyak banget kena random itu loh. Web-web Iya, yang betul. lain-lain kena random. Nah, apakah maksudnya keamanan di aplikasi ini bisa bagus itu tolong dibaguskan karena itu nanti kan yang lihat anak kecil ya kalau ada iklan yang obat Iya, untuk betul. dewasa. Nah, takutnya seperti itu. Siap. Ya sementara itu aja dulu. Kalau masalah masalah itunya dulu di aplikasinya itu aja dulu. Gitu. Ya mungkin silakan langsung Pak Joni ditanggapi atau Mas Arif. Ya ini sejalan dengan saya. Matur nuwun Pak Arif masukannya. Jadi walaupun sekarang belum ada ya Pak Arif. Tapi nanti ke depan pasti namanya apa pasti ya? Perusahaan itu pasti mintanya kan laba. Ya silakan Pak Joni. Nyebut merek aja udah. Itu pasti approach ke kita gitu. Pasti itu juga tidak terhindarkan juga. Pasti kita punya apa namanya ya? Punya filtering lah dari situ. Tadi masukannya sangat bagus dan memang itu sejalan dengan rencana kami. Jadi tentunya misalnya nanti ada iklan pasti yang berhubungan dengan pendidikan. Karena ini adalah platform pendidikan. Jadi nggak mungkin nanti ada tiba-tiba ada obat kuat. Nah, tadi terkait dari sistem keamanan sejauh ini yang sudah berlangsung di negara Korea dan Taiwan itu masih bisa kita handle lah. Dari iklan-iklannya memang semua dari pendidikan semua rata-rata. Jadi belum ditembus oleh tadi ya Mas Gani, hacker dan sebagainya. Tapi mungkin ngapain nembus pendidikan gitu loh. Mungkin yang lebih kalau kayak yang sifatnya ini aplikasi perbankan iya mungkin ya. Tapi kalau ini pendidikan kan juga effortnya nggak biasanya saingan bisnis Pak. Oh iya betul Pak, betul. Tapi ya semoga tim IT kita bisa handle itu semua.
dan sudah dibuktikan di 2 negara itu sementara memang belum ada yang iklan atau di luar dari yang kita kerjasama gitu misalnya gitu. Nanti selain iklan sebenarnya nanti kayak ada beberapa vendor juga yang sudah approach kita sih Pak Arief, termasuk kayak vendor dari pembayaran sekolah gitu. Terus ada vendor pendanaan gitu-gitu yang nanti itu nanti modelnya kayak premium produk. Nah, jadi terserah sekolah nanti mau menggunakan jasa pembayaran SPP sekolah enggak gitu. Terus kemudian nanti ada pendanaan ini sifatnya kayak meminjamkan uang untuk orang tua untuk membayar uang gedung. Nah, itu sudah ada vendor yang sudah approach ke kita juga. Kemudian ada LMS juga, LMS yang premium. Jadi memang LMS ini sistem khusus yang per sekolah nanti. Itu juga approach ke kita juga dan akan masih dalam proses filtering, istilahnya gitu Pak Arief. Mungkin sudah bisa membantu ya Pak ya, menjawab Pak ya. Iya, kalau untuk iklan sudah membantu. Berarti ini benar-benar freeware ya Pak ya? Iya Pak. Berarti kalau freeware itu kan tidak ada perbedaan antara free sama premium. Berarti kan kita yang landasannya, yang dasarnya aplikasinya itu berarti benar-benar free ya? Free. Kalau Zoom-nya itu mau digabungkan, dikonekkan itu kan tergantung dia langganannya Zoom mau yang premium apa gitu kan. Tapi landasan dasarnya aplikasinya saja ini. Berarti kan yang free ya. Betul. Ini berarti ini kan nanti dituangkan di MOU saja. Jadi free untuk selamanya. Waktunya Mas. itu. Ada Mas di MOU. Ya. Berarti sudah ada gratis. Nanti saya tuliskan di appendix nanti Pak Arief. Appendix itu apa ya? Lampiran. Jadi fitur-fitur apa yang nanti akan gratis selamanya itu kita akan tuliskan di sebagai lampiran di MOU. Ya, mungkin itu ya. Itu aja dulu. Ya, jadi saya ambil jalan tengahnya itu Mas Arief. Aplikasi seperti yang diperkenalkan oleh bagian marketing nanti itu adalah aplikasi gratis 100% tanpa batas waktu. Jadi nanti itu bisa dipertimbangkan kembali. Begitu juga dengan iklan-iklan yang masuk tadi tetap tidak mengganggu proses belajar mengajar karena masuknya ke menu yang lain. Bukan menu pembelajaran, bukan menu yang ada di MOU gitu. Mungkin itu ya. Silakan mungkin ada masukan dari kabupaten lain atau pertanyaan? Brebes Mas. Ya silakan Mas. Brebes iki. Oh, Dok, telur asin. Boleh Mas Joni. Oh ada. Terima kasih Mas Joni, Pak Joni ini. Melihat dari aplikasi ini ya, apakah nanti dinas bisa memantau sekolah-sekolah mana saja yang menggunakan aplikasi ini. Karena kan pada masa pandemi ini kan sekolah diharapkan pakainya kan online lah, istilahnya online. Nah, berarti kan bisa membantu dinas untuk memantau sekolah mana saja yang telah menggunakan aplikasi ini. Dalam arti biar sekolah ini sudah menggunakan aplikasi ini, karena di kami juga ada yang anak saya juga sekolah tapi pakainya Google Classroom, untuk memudahkan dinas dalam hal memantau, Pak. Apakah bisa dipantau dari dinas? Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya bagus sekali nih, Mas Kenny. Terima kasih, Pak Beni. Ya. Ini saya juga sering mendapatkan pertanyaan itu juga, Pak. Jadi ada beberapa jawaban yang saya berikan. Jadi untuk pengawasan tersebut kalau dari dinas itu dari tim IT memang sedang mendevelop sistem sendiri, tapi kita bisa berikan secara report
kita bisa dalam sistem manajemen dashboard manajemen I'm Teacher I'm School ini bisa melihat seberapa banyak aktivitas masing-masing sekolah, begitu. Jadi sementara kita bisa report lewat nanti berupa file gitu, semua sekolah yang sudah terdaftar, terus guru, ada beberapa guru yang sudah didaftarkan di situ, ada berapa siswa, kemudian aktivitasnya ada berapa, sharing informasi, tugas, pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada reportnya di situ. Kemudian ada satu lagi adalah pengawasan. Jadi kemarin ada pertanyaan dari pengawas sekolah juga di situ untuk memonitoring sekolah saya bagaimana. Jadi ada satu cara yang kami rekomendasikan bahwa untuk pengawas sekolah bisa masuk di masing-masing kelas atau sekolah di situ. Jadi bisa didaftarkan oleh admin. Nah, nanti dari pengawas tersebut bisa melihat aktivitas sekolah masing-masing lewat fitur I'm Teacher atau I'm School, karena nama dan nomor teleponnya ya sudah didaftarkan atau dimasukkan dalam sistem I'm Teacher atau I'm School di setiap sekolah. Nah, itu nanti bisa diakses langsung. Oh, ada pembelajaran, ada informasi seperti ini, ada kelas ini, itu bisa dapat akses ya, gitu ya Mas Ari. Mungkin Mas Ari bisa menambahkan terkait itu. Ya, silakan Mas Ari. Ya, jadi nanti intinya kalau misalkan dari dinas sendiri bisa memonitoring sekolah atau tidak, kita bisa sediakan sebuah admin manajemen seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti bisa memonitoring. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu dari sekolah ataupun dari dinas ingin mengetahui bisa digunakan atau tidak aplikasi ininya di end user, bisa didaftarkan oleh operator sekolahnya untuk masuk menjadi siswa. Iya. Ya mungkin itu Mas Ben. Jadi kalau saya tangkap sih, saya udah ngobrol juga sih kemarin ke Pak Joni. Memang ini aplikasi dalam tahap pengembangan di luar fitur-fitur yang udah tersedia ya, yang seperti yang diperkenalkan tadi. Jadi seperti fitur-fitur monitoring dinas untuk aktivitas sekolah itu tidak menutup kemungkinan ya Pak Joni akan dikembangkan, tapi mungkin butuh proses waktu yang lumayan lama karena pengembangan aplikasinya kan lumayan besar. Betul. Ya. Silakan untuk teman-teman yang lain jika ada yang ingin ditanyakan atau Halo, Mas Mas Ari Gani. mau baca kolom. Oh ya, silakan Mas. Ini sedikit apa ya? Arifin, fotonya Arifin. Nggak ubah gue. Ya, gini. Sebenarnya mungkin kalau kita bicara terkait dengan MOU, kemudian dengan aplikasi, itu kan memang kita arah ke depannya. Yang sebenarnya perlu kami disupport oleh pihak IMEDU adalah sepertinya kesulitan daripada teman-teman untuk bisa meyakinkan pimpinan, meyakinkan kepala dinas atau sekretaris untuk ini loh yang ditawarkan oleh IMEDU itu ini gitu loh. Karena selama ini banyak teman-teman yang sudah menerima surat, tapi untuk surat itu nggak tahu kemana. Kan endingnya kan itu. Jadi sebenarnya kita fokus untuk membantu teman-teman itu supaya surat tersebut itu bisa diterima oleh kepala dinas, dan kemudian kepala dinas bisa mendisposisikan ke kami supaya itu bisa dilaksanakan. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan MOU, itu besok itu mau seperti apa? Dan apakah ada target dari pihak IMEDU? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, silakan mungkin langsung Pak Joni terkait MOU. Ya, baik.
Mungkin tadi pertanyaan, terima kasih Pak Arifin. Mungkin tadi terkait pertama adalah bagaimana kita memfollow up ya surat yang sudah kita berikan ya Mas Ken ya. Nah di situ. Jadi dari surat tersebut intinya kan kita bersilaturahmi nih Pak. Ini ada aplikasi nih mau kita kenalkan. Nah mungkin kita juga bisa memberikan misalnya nih, kalau hanya surat saja kan mungkin kurang komplit ya. Dan kita lengkapi juga dengan beberapa produk knowledge apa istilahnya, material-material baik video maupun file yang nanti bisa disampaikan. Tapi mungkin lebih ke bagaimana menyampaikan ke dinasnya ini Mas Gani ya. Mungkin dari Mas Gani mungkin bisa membantu saya untuk menjawab ini nih sebenarnya. Iya, jadi kan gini Pak, memang kemarin surat yang kita dapat itu tadi sudah disampaikan ada material tambahan, tapi kan kita hanya mendapatkan 1 lembar. Iya. Dan itu memang tergantung kami itu bagaimana bisa meyakinkan pimpinan, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tegal sebenarnya sudah turun, kita sudah turun disposisinya untuk segera dilaksanakan, hanya karena memang kami ada kesibukan yang lain, mungkin kami sudah koordinasi dengan Mas Gani untuk Kabupaten Tegal, insya Allah awal Agustus kita baru bisa tahap akhir Juli kita udah full untuk kegiatan dinas gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain, saya merasa teman-teman itu masih gimana sih untuk kita ngawal surat tersebut, meyakinkan pimpinan itu mungkin butuh bantuan support dari situ gitu. Ya, kalau ini mungkin lebih ke teman-teman dinas kabupaten, kota dan kabupaten ya. Ya mungkin Mbak Dian bisa ini ya. Mbak Dian gimana kemarin Mbak untuk ininya? Ya, kalau memang awal itu memang pertama kali saya masukkan surat ke kepala dinas, itu memang awal Bapak mungkin kurang merespon karena pasti sama di kabupaten kota lain berpikiran bahwa aplikasi ini akan berbayar. Karena memang ada aplikasi yang serupa juga, tapi memang kan dia berbayar di langganan tahunan atau bulanan gitu kan ada. Tapi waktu kedua saya komunikasikan lagi, ternyata dari Bapak Kepala Dinas, saya kan sempat minta tentang program M-School ke Mas Gani seperti apa. Saya bicarakan sama Bapak malah langsung, oh ya, langsung dijalankan aja. Bahkan sekarang Bapak sudah siap MOU, training juga sudah jalan mulai hari Senin depan. Jadi mungkin tinggal sepertinya komunikasi antara teman-teman PIC di kabupaten kota di bawah ke kepala dinas. Jadi kita harus bisa menjelaskan nih kalau ini memang tidak berbayar. Jadi yang penting intinya sebelum ada trading dan lain-lain, yang penting adalah untuk adanya pengenalan. Jadi demo itu yang paling penting. Nanti ketika sudah demo, pasti nanti kita akan tahu arahnya akan berlanjut. Responnya bagus atau tidak nanti dari demo tersebut. Kayak gitu sih Mas Gani. Iya, betul. Jadi pengenalan dulu, intinya kalau belum kenal nggak sayang gitu Mbak ya? Iya, betul. Tak kenal maka tak sayang. Itu sih kalau menurut saya Mas. Jadi penyampaian dari PIC kita yang Jawa Tengah inilah ya yang menentukan dikasih lampu hijau atau enggaknya gitu untuk dari kepala dinasnya gitu. Kalau itu sih menurut saya. Mungkin ada kiat-kiat lain dari teman-teman lainnya. Ada pertanyaan nih dari Muhammad Yazid dari Kabupaten Magelang. Katanya kalau sudah siap mensosialisasikan ke sekolah, kami harus koordinasi dengan siapa? Ya, terus itu ada prosesnya bagaimana? Langsung aja tadi dibikinin flyer tuh Kabupaten Magelang. Iya, siap. Nanti tinggal kita koordinasi by WA. Sama Mas Yazid, ya. Siap. Ini nyambung tadi
Pak Arifin ya. Jadi mungkin dari perusahaan akan siap support lah dari flyer, materi apa yang bisa menguatkan kita presentasi ke kepala dinas gitu. Tapi kalau dari strateginya mungkin kita serahkan ke masing-masing PIC ya Mas Gen ya. Tapi kalau apa Ya, yang betul. yang bisa menguatkan apa istilahnya ya untuk berdiskusi dengan kepala dinas, kita akan berikan lah. Ya, Prioritas lah. Jadi nyambung Pak Joni. Jadi gini Pak, bisa saran ya Pak Joni ya. Jadi kalau yang penting ini buat teman-teman kabupaten kota di awal itu adalah semua itu pengenalan. Ketika nanti semua sudah pengenalan, itu nanti pasti dari demo itu nanti pasti akan tahu ya nanti apa hasilnya, kira-kira respon di bawah itu bagaimana. Setelah itu nanti mungkin kan akan ada permintaan, kalau pasti responnya bagus di bawah, pasti kan ada permintaan untuk training ya. Nah, nanti setelah ada permintaan untuk training, silakan dilaksanakan training. Nah, setelah dari itu, kita lihat nih, setelah training kan otomatis semua sekolah mungkin yang ikut mungkin akan langsung mendownload aplikasi tersebut kan. Nah, nanti dari situ kita lihat progresnya, kalau bisa nanti Jateng itu, untuk MOU itu kalau bisa dilakukan bersama-sama. Wah, keren. Gitu. Jadi bersama-sama nanti dilihat perkembangannya selama setelah training. Berarti misal kalau trainingnya di Agustus, 2 minggu setelah training coba kita lihat kan nanti di user akun aktifnya kan nanti akan kelihatan kan progresnya seperti apa, berapa usernya yang download dan sebagainya gitu. Kalau saran saya sih, masukan saya seperti itu, Pak Joni. Ya, jadi itu sih izin nambahin seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi, memang tahap awal itu kita perkenalan. Setelah perkenalan, kita minta feedback dari para kepala sekolah. Hasil feedback inilah buat laporan PIC untuk ke kepala dinas. Ini loh Pak, ternyata 90% kepala sekolah menyatakan tidak mau menggunakan, berarti tidak dilanjutkan. Tapi biasanya sih hasil feedbacknya itu 70% sangat dibutuhkan. Jadi itu bisa landasan kepala dinas untuk menindaklanjuti program ini, gitu sih kalau menurut saya. Iya, tapi bisa juga Mas via feedback itu, yang feedback itu hanya sedikit. Tapi ketika kayak di Kabupaten Semarang, ketika sudah menggunakan brand kepala dinas, itu pasti otomatis di bawah rata-rata semua sekolah langsung, oh ya ini aplikasi apa, pasti mereka juga akan mengaplikasikan Mas. Apalagi kalau yang namanya kepala dinas memang sudah support ke sana ya. Ini Surakarta Mas, Pak Joni mau sedikit matur. Ya Pak. Monggo Pak. Oke. Kalau Pak Gani tadi kan dari button up ya, kita ke sekolah-sekolah dulu memperkenalkan, kemudian lihat feedback. Kalau dari Semarang itu dari top down. Saya lebih dominan top down. Karena kalau dari pimpinan kita bisa presentasi pada beliau, menjelaskan untuk bisa demo, itu kita lebih enak jalannya. Sudah punya, istilahnya sudah punya jalan tol, tinggal masuk saja. Nah, yang perlu dari PIC Kabupaten Kota itu, dari PIC itu dibutuhkan itu cara atau berdemo di depan kepala dinas atau depan sekretaris untuk meyakinkan bahwa aplikasi ini layak untuk dilaksanakan di sekolah, tidak berbayar, kemudian juga semua fitur-fiturnya juga mendukung kebutuhan sekolah. Itu kami minta istilahnya apa ya, alat perang istilahnya untuk bisa maju ke pimpinan gitu. Masalah nanti kalau sudah pimpinan respon oke, itu seperti jalan tol saja, itu lancar semuanya, saya yakin itu. Itu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Nah, mungkin ada yang lain lagi, masukan atau pertanyaan? Ya, Pak Gani, mungkin aku bisa ngeliatin hasil demo kita kemarin dengan salah satu kota di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Boleh. Nah, ini boleh, silakan. Kita pokoknya setiap habis demo, kita pasti ngadain survei feedback itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dilihat.
Nah, ini untuk dari Kabupaten Semarang nih, kemarin kita demo di tanggal 15 Juli. Kemarin pesertanya kurang lebih ada 500 lebih, yang mengisi form feedback-nya di sini ada 170. Yang hadirnya ada 378 sekolah. Kebanyakan dari mereka adalah guru-guru 48,2% dan juga dari kepala sekolah. Administratornya pun ada yang hadir. Nah, ini menurut dari mereka tingkat membantunya aplikasi kita untuk sekolah kebanyakan menjawab sangat membantu 52% dan sisanya membantu. Tidak ada yang menjawab tidak membantu dan sangat tidak membantu. Setelah itu mereka juga ingin mengimplementasikannya sebanyak 97% dari 169 responden. Nah, lalu dari mereka juga ingin 97%-nya ingin dibantu untuk mendaftarkan aplikasinya. Nah, kebanyakan dari Kabupaten Semarang ini mereka lebih tertarik untuk menggunakan fitur kelas daring. Kebanyakan. Dan mereka juga ingin menggunakannya di tahun ajaran baru 2021. Nah, ini ada beberapa suggestion dari peserta Kabupaten Semarang. Mereka ingin adanya technical training secara langsung untuk operator dan juga guru. Mereka juga pengen ada belajar, konten untuk belajar gitu. Jadi materi-materi bisa di-upload, terus mereka ingin menggunakan ada iOS-nya atau tidak, terus ingin terkoneksi dengan email. Kurang lebih ini yang dari Kabupaten Semarang pengen hasil dari demonya. Iya, kebetulan banyak yang nggak bisa feedback kemarin, Mas. Tapi kan sudah terlihat dari progres grup WA juga kan dari Kabupaten Semarang sudah full ya, Mas ya? Sampai tiga, Bu. Sudah tiga. Iya. Antusiasnya lumayan nih Kabupaten Semarang. Semarang top lah. Mudah-mudahan bisa kita grand launching di Jawa Tengah ini aplikasi. Nah, betul. Amin. Amin. Ya, mungkin ada teman-teman dari Jateng ada masukan yang lain atau gimana? Masukan Mas, tambahan Mas. Silakan Mas. Ya, mungkin di antara teman-teman di Jawa Tengah kan paling tidak membaca dulu contoh MOU ya, MOU lah. Dalam arti dipelajari dulu, oh seperti ini MOU-nya, biar kami dari dinas maju ke kepala dinas itu penak dulu Mas. Iya betul. Berarti dilampirkan draft MOU ya? Ya, karena kan dari dinas kan paling tidak harus ada kerjasama. Pemda kan mengajukan seperti itu. Dinas mana yang ada kerjasama paling enak. Ini kan contoh yang baik adalah kerjasama tentang terkait pembelajaran. Ya. Nah, dalam hal ini kami mengatur ke Pak Kadinya enak, ke Pak Sekdinya enak, Sekdinya enak dan Pak Kabid enak. Maksudnya apa saja loh, seperti ini loh MOU-nya. Nah terus di samping MOU paling tidak kan dari pimpinan juga loh. Ini nanti dinas ini mau dapat apa, gitu Mas. Paling mungkin ada pertanyaan seperti itu, gitu loh. Dari dinas katakanlah mau ngoperak-ngoperak, katakan jadi MOU, ngoperak-ngoperak ke sekolah-sekolah supaya ikut, dan terus dinas itu apa untuk dinasnya sendiri gitu loh Mas. Ini gitu aja Mas. Iya betul. Siap Mas Ben. Nanti kita mintakan ke perusahaan buat melampirkan MOU-nya ke PIC dinas Mas Ben. Iya, draftnya di-share aja tambahan Mas. Pak Gani. Silakan Mas. Selain MOU, ditambahin ini Pak, gambaran ringkas tentang aplikasi. Jadi fitur-fitur dalamnya. Jadi kita menjelaskannya enak ke Pak Kepala Dinas itu. Iya, siap. Oke, Pak John, yang monitor Pak John. Oke. Siap. Berarti nanti begini aja, Mas Gani. Jadi kita kan biasanya mengirim surat tuh, tapi dalam surat itu lampiran itu sudah langsung dijadiin satu aja. Jadi surat, terus lampirannya ada draft MOU ya istilahnya. Draft MOU, kemudian ada apa tadi materi ya, pemahaman yang tadi sarannya Pak Arief ringkas istilahnya kayak ada flyer di situ, ada yang enak dilihat nanti sekilas. Kemudian kalau memang tidak cukup kita lampirkan juga itu file video tentang IM School gitu. Kalau memang enak lihat di video, kita paling siap untuk semua support untuk
bagaimana mengimplementasikan. Tadi terkait Pak Kris dan Pak Beni mungkin pertanyaan hampir mirip-mirip nih ya. Ini butuh apa ya? Butuh support bagaimana untuk mengimplementasikan ini. Kan juga pasti kita kalau kita menjalankan mobil kan perlu bensin tuh istilahnya. Itu sudah kita kondisikan lah Pak Beni. Itu diatur sama Mas Gani dan timnya nanti. bisa. Yeah. Dan nanti kalau tadi terkait soal target dari perusahaan, kalau dari target sendiri, karena ini kan platform gratis ya, ya harapannya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, khususnya untuk sekolah-sekolah di bawah dinas pendidikan masing-masing kabupaten dan kota. Oke. Begitu kira-kira Pak Beni, Pak Kris. Dari saya. Pak Joni, ya, tambahan Pak. Iya Pak Arifin. Target ini ya, kan kalau kita bicara MOU kan sebenarnya MOU itu kan nanti di belakang. MOU itu setelah kita pelaksanaan sosialisasi, kemudian sekolah-sekolah sudah memang oke, mereka siap melaksanakan itu kan baru kita akan MOU. Nah, target pelaksanaan MOU itu paling lambat kapan? Jadi supaya teman-teman juga semua bisa merancang programnya gitu loh. Oh ya, sosialisasi di tanggal sekian, nanti setelah sosialisasi melaksanakan kegiatan yang lain gitu loh Pak. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mungkin kalau saya berposisi sebagai kepala dinas mungkin ya, karena kan MOU berkaitan dengan kepala dinas nih ya, Pak Arifin. Betul. Jadi saya akan melihat bagaimana respon dari sekolah dulu Pak. Jadi respon itu bisa dilihat dari waktu kita demo. Dari demo itu seberapa aktif sekolah saya nih di bawah dinas pendidikan saya nih. Habis itu kan kita dapat laporan dari masing-masing PIC, feedback tadi yang disampaikan oleh Mas Ari. Nah, saya pikir itu sudah cukup mewakili. Oh, oke. Nah, di satu sisi kita bisa melakukan pilot test. Istilahnya kita sampaikan ada 1 atau 2 sekolah yang kita kita latih untuk sebagai best practice school. Itu bisa jadi landasan atau ukuran bagaimana saya maksudnya kepala dinas untuk menentukan oh ini bisa nih dan oke, baik di situ. Jadi ada tergantung dari masing-masing kabupaten dan kota parameternya seperti apa. Apakah Tapi, dengan ya gimana sedikit Mbak? menambahkan Pak Joni, kalau bisa memang ya setelah dari training itu harus dipastikan untuk 1 atau 2 bulan itu untuk memastikan segera MOU-nya. Jadi nanti kalau mungkin nanti setelah teman-teman sudah demo, setelah itu berlanjut ke training. Nah, dari training itu nanti perlu ada jaraknya. Jadi misal diberi batas waktu, misal kalau September atau Oktober itu bisa untuk melakukan MOU. Jadi kayak gitu kan nanti lebih enak. Jadi kita kan tahu kondisi di lapangan gitu. Gitu Pak Joni. Mungkin tambah sedikit aja. Berarti ini ya. Ya. Kalau dari perusahaan ya sebenarnya landasan untuk kita berkolaborasi kan sebenarnya MOU tuh. Jadi kalau lebih cepat lebih baik sebenarnya. Iya. Tapi kalau dilihat dari rangkaian dari aktivitas kita ini kan ada perlu pengenalan, ada perlu testimoni, kemudian baru MOU. Tadi disampaikan juga tentang waktu ya mungkin ya. Idealnya sih setelah demo dan training itu ya kita bisa set up MOU. Jadi mungkin nanti di kabupaten kota di Jawa Tengah kalau memang nanti lebih dari 10
kabupaten kota atau kalau bisa semua. Nah, Iya. nanti baru itu dilaksanakan MOU bersama-sama gitu, Pak. Wah, bisa Tapi itu. ini jangan Pak, karena jelas gini, kalau MOU bersama-sama itu jelas cost-nya akan besar, karena siapa yang hadir itu kan kepala dinas. Kedua, kalau di tempat di mana juga otomatis malah kita selaku PIC akan malah kesulitan, karena jelas kepala dinas itu akan membawa siapa orang terdekatnya, bukan kita nantinya. Kan begitu. Jadi tetap kalau bisa untuk MOU itu dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Monggo nanti dari tim IMIDU yang datang siapa, nanti kita selaku PIC lah yang mempertemukan gitu loh Pak. Terima kasih. Nah, itu ada masukan dari Mas Beni tuh, MOU di Kuci. Promosi ini ya. Tegal ya. Siap, siap. Boleh itu Pak Joni, di Guci MOU-nya. Iya. Kalau udah ini kan nanti tinggal dieksekusi aja. Iya. Tapi itu tadi pertimbangannya nanti. Benar. Jadi mungkin bisa kita bersama atau roadshow ya istilahnya ya, kita kan Jawa Tengah juga dekat-dekat nih istilahnya ya. Bisa kita nanti setelah PPKM ini lewat, kita bisa berkunjung ke satu kota, kabupaten lainnya juga seperti itu bisa sekali. Ya itu perlu itu Pak Joni. Iya, silaturahmi sebagai kita budaya Indonesia kan ketemu ya Bu. Ya. Kalau muter-muter paling cepat Mbak Dian. Ya. Nah itu Pak John, ada kan dari Sragen itu. Welcome Mas, welcome. Silakan. Diadakan rakor katanya. Oh, Mas Ari ini ada ini ya, Pak Bram ya dari. Ya betul. Jadi kan tadi kita udah bilang ada demo, terus setelah itu ada training supaya nanti sekolah yang sudah training ini bisa kita jadikan best practice gitu ya untuk kita perlihatkan ke dinas. Nah, kebetulan di tengah kita sudah hadir Pak Bram nih, beliau dari SMAN 86 Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram. Selamat pagi Mas Ari, Mas Joni dan Bapak Ibu semua. Ya, jadi di sini Pak Bram ingin menyampaikan nih sejauh ini seperti apa sih keadaannya dalam menggunakan aplikasi kami di SMAN 86. Silakan Pak Bram. Baik, terima kasih Mas Ari. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mr. Bong Yung Chung selaku Vice President IMEDU Networks. Annyeonghaseyo Mr. Chung. Kemudian ada juga tim dari IMEDU serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua karena Jawa Tengah ini adalah sebenarnya rumah saya juga. Walau saya lahir di Palembang, tapi saya orang tua saya berasal dari Klaten, istri dari Kendal, dan dulu juga saya sekolahnya di Muntilan ya. Jadi ini rasanya seperti pulang kampung gitu. Perkenalkan, nama saya Aloysius Bram Widianto, biasa dipanggil Bram. Saya mengajar sejarah di SMA Negeri 86 Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Bintaro, Bapak Ibu. Oke, dalam kesempatan ini mohon izin saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian selama saya atau sekolah kami berkenalan dengan aplikasi iMteacher dan iMschool ini yang dikembangkan oleh rekan-rekan atau kakak-kakak dari IMEDU Networks. Karena kalau kita lihat memang mereka ini masih muda-muda ya, tentu juga semangat dan inovasinya juga masih fresh pastinya. Pertama kali tahu aplikasi ini dari kegiatan webinar penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Siber Asia dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Ibu, pada akhir bulan Juni kemarin, di mana IMEDU juga menjadi salah satu pemateri di dalamnya. Jadi ini lebih sifatnya top down ya, jadi dari atas itu langsung memberikan rekomendasi kepada sekolah-sekolah ke bawah. Nah, jujur saja Bapak Ibu, awal mula saya pribadi sebenarnya juga ragu atau sanksi dengan keberadaan LMS seperti ini. Di mana sebelumnya sekolah kami pernah mencoba menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai LMS, tetapi selalu ditemukan kendala. Entah servernya tidak kuat, prosesnya ribet, dan tentu biayanya juga sangat mahal.
Nah, akhirnya kami juga menggunakan Google Classroom saja yang lebih familiar. Akan tetapi ketika Mas Asep dan Mas Ari waktu itu yang mulai menerangkan bagaimana sih I'm School dan I'm Teacher ini diaplikasikan, di situ mulai ada ketertarikan. Ibu Bapak, satu hal yang membuat saya tertarik adalah bagaimana aplikasi ini dapat menghubungkan orang tua dan sekolah. Jadi orang tua bisa ikut memantau perkembangan belajar anak mereka melalui notifikasi yang secara real time itu dapat dilihat di gadget atau HP masing-masing. Baik itu agenda, jadwal, dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa pembelajaran selama masa pandemi seperti sekarang ini, peran orang tua cukup besar, karena kan anak-anak belajar dari rumah. Nah, selain itu juga aplikasi ini, kalau menurut kami juga sangat user-friendly, tidak ribet lah seperti itu. Seperti kita bermain media sosial saja, Facebook misalnya. Jadi memang sangat memudahkan, dan juga dalam aplikasi ini sudah satu kesatuan. Tidak perlu lagi bingung harus share link Zoom, kita cukup membuka menu kelas jarak jauh, bisa juga cek, atau kita misalnya kalau mau mencek notifikasi dari WA, itu kan suka tenggelam karena kan tertimpa chat-chat yang lain. Nah, dalam aplikasi ini sudah menjadi satu kesatuan. Itu menurut saya Bapak Ibu. Nah, ditambah juga sekolah kami, SMA 86 juga kebetulan terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak, sehingga mau tidak mau kami butuh teknologi penunjangnya untuk mempercepat proses digitalisasi sekolah. Nah, singkat cerita, setelah webinar itu, sekolah kami langsung menghubungi pihak marketing dari IMEDU untuk menyepakati mengadakan pelatihan di sekolah, tentu dilaksanakan secara daring. Nah, langkah pertamanya adalah tim dari IMEDU ini melatih terlebih dulu satu orang operator dan beberapa Bapak Ibu guru yang nantinya akan menjadi trainer di sekolah kami untuk mengimbaskannya kepada guru lain. Selama pelatihan yang saya rasakan, yang kami rasakan dari tim IMEDU ini begitu sabar memberikan step by step langkahnya, sehingga kami pun dapat dengan sangat baik mencerna ilmunya, dan mereka juga sangat terbuka jika ada kendala atau masukan. Nah, selanjutnya baru kami guru-guru yang sudah dilatih tadi itu mengimbaskannya kepada guru lain. Tentu kami lakukan secara bertahap Bapak Ibu. Mulai dari kelas 12 dulu, supaya apa? Supaya lebih efektif. Nah, di sini tantangannya sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar sabar dan membutuhkan effort yang maksimal ketika memberi pelatihan kepada guru-guru lain. Apalagi kan juga ini dilakukan secara daring, pasti ada kendalanya. Tapi kami yakin dengan semangat kebersamaan, pelan-pelan akhirnya sudah bisa mulai memahami berbagai fitur atau menu yang ada di dalamnya. Nah, untuk progres sekarang ini kami masih terus memberikan pelatihan kepada guru-guru di jenjang kelas lainnya. Tentu tim dari IMEDU ini tidak lepas tangan begitu saja. Mereka siap jika suatu saat dimintai tolong kembali untuk melakukan pelatihan. Apalagi Mr. Chung selaku pihak manajemen juga menyempatkan hadir dalam pelatihan yang diadakan. Dan itu juga memberi semacam semangat moral lah, support kepada kami. Kemudian harapan saya dan sekolah untuk I'm Teacher dan I'm School ini dapat terus mengembangkan berbagai fitur yang ada, misalnya untuk sistem penilaian dan sebagainya. Karena memang kita tahu kehadiran teknologi termasuk dalam dunia pendidikan itu menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, teruslah untuk mengembangkan berbagai inovasi yang ada dan tetaplah menjadi katalis perubahan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, ada sebuah pantun Bapak Ibu, jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa membeli lumpia. Walau mendidik tanpa tatap muka, mencerdaskan anak bangsa, janganlah kita lupa. Saya Aloysius Bramwidianto, terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Bram untuk menyampaikan testimoninya nih terkait aplikasi kita dan bagaimana ketika training berjalan dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih, terima kasih Pak Bram telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin sama-sama Mas Ari. Ya, bisa kita berikan kembali ke Pak Gani. Silakan Pak Gani. Oke, mungkin ada tambahan lainnya dari teman-teman. Kalau tidak ada, biar kita lanjut koordinasinya via WhatsApp nanti. Ya, betul.
Coba mungkin Istilahnya teman-teman ini kita yang masih ada kendala, suratnya udah dikirim semua ya Mas ke teman-teman ya? ada sebagian yang belum sih Mbak. Tapi belum. Seragen wis. Udah Seragen. Enggak, maksudnya gini Pak. Sedikit Pak Gani, mohon maaf. Dengan enggak kan gini, kalau misalkan kita tatap muka, kita tunggu itu dengan harapan sebelum benar-benar kita sampaikan ke sekolah atau kepala dinas, kita benar-benar memahami materi dulu gitu loh. Jadi kita ngerti detailnya kayak apa, di tengah perjalanan kita nggak bingung gitu loh. Nah, seperti itu Itu mungkin bisa jadi catatan Pak Joni nanti. Silakan Pak Joni apa yang disampaikan oleh Mas Anggra, tapi sedikit yang perlu saya garis bawahi di sini mungkin kalau untuk kita tatap muka sekarang ini nggak ada yang berani Mas. Gak ya, mungkin. nunggu ini aja Pak, nunggu ini kayak kemarin itu loh. Nunggu dulu aja. Jangan, Mas Anggra. Kalau bisa jangan nunggu seperti itu. Jadi kalau bisa, yuk langsung Mas di via virtual juga nggak apa-apa kok, bisa akan lebih efektif. Soalnya nanti kalau lama-lama nanti eman-eman loh aplikasi nih. Bener Mbak, gini loh maksud saya. Sebelum benar-benar kita memberi atau mensosialisasikan pada teman-teman sekolah, kita benar-benar sudah menguasai betul gitu loh. Kalau menguasai nanti bisa dibantu sama teman-teman lain yang muda. Nanti bisa juga di-up sama follow up sama Mas Gani. Jadi intinya Mas Anggra cuman siap kapan diadakan Zoom meeting pengenalan gitu aja. Ya, nanti Mas tatap Anggra mukanya kalau lebih kesulitan kita siap bantu. Tatap mukanya nanti bisa saat tatap mukanya nggak ada yang berani. Ini Budian ini marketingnya bagus ini Budian ini. Iya Pak. Jadi yang penting nanti pokoknya kowe tatap muka roh aku wae deh. Kowe pernah pengen ngumpul-ngumpul nih. Bisa itu diatur nanti jadwalnya. Gitu loh. Bisa diatur jadwalnya, tapi alun-alun Sukarjo buka. Siap. Emang rapi PKM. Ya, gitu. Pak Gani alun-alun Sukarjo buka ngopi lagi ayo. Oh iya. Ngopi sampai pagi di alun-alun Sukarjo kita. Halo. Halo, ya, masuk. Oh, silakan Mas Danang. Halo, apa kabar semuanya? Bro. Kabar. Tak simak sambil ini masang pralon. Kamar mandi. Ya, kalau dari perspektif Boyolali, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah nyimak dari setengah awal tadi kayaknya diingetin Mbak Dian, makasih. Biasanya lupa kalau hari Sabtu tuh Pak Gani kalau nggak diingetin 2 kali. Iya. Begini intinya sebenarnya kalau menurut kacamata saya ya, saya benar-benar lulusan pendidikan ya nggak kayak yang lain, ya nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan di dinas pendidikan tapi bukan lulusan pendidikan. Nah, aku pendidikan ya podo wae. Aku lulus. Ya, lah saya di Kementerian Pendidikan bukan lulusan pendidikan, Mas. Iya. Mas Danang karep-karepmu ya ini bicara soal perspektif di apa ya namanya secara keilmuan pendidikan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya apapun toolsnya ya sebenarnya yang paling penting memang hakikat dari sebuah pembelajaran sebenarnya adalah kontennya. Jadi beda ini cara bodohnya itu ketika seorang guru memberi tugas anak-anak kerjakan soal yang saya upload di sistem ini, aplikasi ini, terus nanti langsung kumpulin. Itu beda dengan hasil sebuah pembelajaran yang skenarionya lebih bermakna. Jadi lebih anak-anak perintahnya lebih bermakna. Jadi anak-anak mungkin carilah sesuatu yang kamu sukai di sekitarmu, sampai kamu dokumentasikan, sampai awal mencari, riset, sampai menggali informasi tentangnya di berbagai
media, lalu buatlah sebuah produk yang useful. Setelah itu kamu bikin video langkah-langkahnya, itu jauh lebih bermakna daripada yang pertama tadi. Nah, saya kira perintah-perintah seperti itu pun lepas dari toolsnya media apapun sebenarnya sudah bisa membedakan antara pembelajaran yang tingkat tinggi, pembelajaran yang bermakna dengan pembelajaran yang hanya perintah. Walaupun bentuknya media secanggih apapun, ketika seorang guru tidak bisa membuat skenario belajar yang membuat aktif secara bermakna siswa, maka sebenarnya ya sama aja aplikasi apapun ya, maksudnya secanggih-canggih apapun. Nah, itu untuk pengertian kita semua saja. Tapi dalam hal ini kami dalam perspektif ini sama sekali tidak menolak bentuk aplikasi apapun. Jadi kami sangat welcome. Di Boyolali bahkan kemarin ada aplikasi yang nggak begitu jelas pun karena Pak Kepala Dinasnya itu karena di Klatpimnya itu soal pembelajaran blended learning, pembelajaran campuran antara online dan offline, maka dengan apa namanya itikat itu Pak Kepala Dinas bahkan ada yang berbayar saja bisa masuk ke Boyolali. Apalagi yang ini adalah sebuah apa namanya platform yang free dan ada pilihan-pilihan banyak. Jadi secara garis besar Boyolali is friendly and welcome to the Milk City, Mas Gani. Ya, ayo segera Mas. Nah, lebih pengenalan saudara. Aku nih Boyolali wes. Oh iya, ya. Nah, apa meneh ya? Nah, kemudian ke depan walaupun apa namanya bentuk pandemi kita itu sudah berakhir ataupun apalah zaman kita tidak bertatap muka itu sudah ada, tapi platform-platform seperti ini ya memang sudah suatu kewajiban sekeharusan untuk mendukung kebermaknaan belajar anak-anak kita. Nah, saya kira untuk di Boyolali saya kira tinggal Bu Mas Gani nanti apa namanya seperti halnya yang bayar aja kita itu bisa kemarin, apalagi yang ini free gitu. Sehingga secara pola komunikasi juga saya kira mudah-mudahan lebih mudah. Yang kedua, secara potensial saya punya grup komunitas karena saya penggerak gerakan sekolah menyenangkan yang lahir dari Yogyakarta. Saya punya komunitas 3 wilayah yang gemuk gurunya. Satu komunitas itu ada 300 guru, jadi hampir 1000 guru di HP saya. Saya kira untuk mengajak sosialisasi ya lebih mudah. Terus saya punya gagasan untuk pengenalan itu nanti kita balut dengan semacam Mas Gani. Saya punya gerakan di Jogja, gerakan sekolah menyenangkan yang memberikan pembelajaran bermakna menyenangkan. Nanti kita balut dengan isu menyenangkan kontennya, menyenangkan medianya. PIC-nya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Sehingga saya kira saya tidak melihat detail, tapi saya kira pembelajaran yang menggunakan berbagai media ya saya kira tidak ada salahnya. Itu aja ya Mas Gani, nanti follow up-nya saya nunggu surat dan untuk butuh komunikasi lebih lanjut. Baca siap. Ya, makasih. Tak Oke, tinggal terima kasih Mas lagi. Ya. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ada mau yang ditambahkan? Mbak Dwi. Oh iya, Mbak Dwi mana nih? Mbak Dwi, Mas Dian tuh Kota Semarang. Tadi saya lihat udah masuk join. Baru bangun tidur katanya kesiangan Kota Semarang tadi. Iya. Habis Mbak Dwi Cilacap. Mbak Dwi. Oh, kayaknya lagi sambilan masak kayaknya nih. Gani mungkin aku yang mau nanya deh, gitu ya. Ya, boleh siap. Boleh nanya. Jadi gini, Pak Gani, Budian dan semuanya, karena kita sudah beberapa kali ini demo di dinas-dinas yang sudah kita demokan gitu ya. Kebanyakan dari mereka adalah isunya mereka ingin menggunakan aplikasi ini, tapi tetap keputusan ada di kepala sekolah.
Jadi bagaimana nanti di sini peran dinas dalam merekomendasikan ke sekolahnya atau membuat si kepala sekolah bisa memutuskan bisa menggunakan aplikasi kita atau tidak. Begitu. Iya, iya Mas. Kayak di Kabupaten Semarang memang juga sudah seperti itu. Dari kepala dinas kemarin itu untuk training mengeluarkan surat, langsung semua juga ikut. Ketika flyer ada brandnya kepala dinas kan juga langsung ikut semua, Mas. Ya, semoga nanti semua sekolahan 602 sekolahan bisa bergabung semua ke I'm School. Tapi kalau misalkan ya maksudnya dari dinas sendiri berarti sangat powerful ya Bu di Jawa Tengah di sini ya. Ya, kebetulan seperti itu. Kalau memang dari atas sudah menginstruksikan atau cuman hanya bilang ini diikutin aja, pasti dari di bawah itu sudah pasti merespon. Apalagi posisi seperti ini kan banyak sekolah kan yang masih ada beberapa yang kebingungan mencari formula untuk aplikasi pembelajaran dan lain-lain, dan ketika ada aplikasi yang gratis tidak berbayar ya cukup pakai kuota masing-masing yang mendownload ya itu otomatis akan lebih terbantu lah. Ya paling tidak ini Mbak Yan. Ya. Kita harus meyakinkan dulu kepala dinas dulu. Ya, kita meyakinkan ini seperti apa gitu loh. Kita harus integrasikan bisa tuh dengan dana BOS untuk Zoom-nya itu. Bisa. Oh enggak, kalau di Zoom-nya kan langsung difasilitasi oleh I'm School ini, Pak. Mas Beni. Mungkin untuk premiumnya kali. Tapi itu premiumnya ya, itu loh. kalau premium. Tapi kelihatannya kalau kebutuhan untuk per kelas seperti kalau SD mungkin untuk yang standar saja sudah cukup mungkin. Kalau Zoom itu nggak perlu premium untuk di sekolah. Iya, di sekolah nggak perlu premium. Jadi yang penting itu kan konten-kontennya yang di dalam. Premium itu kan hanya jumlahnya. Iya. Kalau satu kelas kan paling satu kelas kan paling cuma 28 sampai 30 kan kalau di sekolahan kan rombelnya. Iya. Jadi mungkin satu guru nggak ada rombel, nggak ada satu rombel 500. Nah, jadi cukup satu aja, nggak usah premium, cukup deh. Nah, sekarang meyakinkan kepala dinas, ya coba nanti dari flyer dari proposal dari perusahaan dibaca-baca sambil MOU-nya juga dibaca kan nanti kita sambil cerita aja ke kepala dinas tentang ini aplikasi ini dilihatkan. Mungkin kemarin sempat saya lihatkan juga YouTube yang dikirim sama Mas Gani mungkin tentang berapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan demo. Jadi kebetulan setelah itu langsung kepala dinas insya Allah bisa ngerti deh. Kayak gitu. Kayak gitu Mas Beni. Ya. Mas Ben. Gini, nambahin ya. Kemarin terus terang Brebes dapat surat awal, cuman nggak tahu diskonnya kemana. Terus saya minta lagi, baru kemarin Mas Gani mengasihkan. Cuman di surat itu hanya 1 lembar. Ya, memang 1 lembar. Paling nggak kita perlu lembar lagi termasuk MOU, termasuk nanti materinya apa saja. Kan perlu butuh pendukung lah untuk kita sampaikan ke kepala dinas. Itu loh Mbak. Terima kasih. Betul Pak. Ya. Mas Gani bisa dibantu tuh Mas Gani. Siap. Nanti dilengkapin ini Pak Joni monitor ini Pak Jon untuk kebutuhan teman-teman di daerah nanti untuk bisa menghadap ke Kadis ataupun ke Sekdis. Full support. Ya, kirim lagi Pak Gani. Berarti Senin ini udah ada Pak Jon ya. Ini saya todong langsung ini Pak Joni. Ada. Oke, siap. File semua sudah ada ya, Mas Ari. Dijelaskan tuh semua sudah ada. Ini saya todong langsung ini dari pihak AM Edu-nya. Hari Senin pagi sudah ada. Siap. Oke. Ini ya berarti ya. Iya, jadi catatan langsung. Well not langsung. Siap. Sudah dicatat. Oke, mungkin
dari Salatiga gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kemarin di Salatiga ada sedikit permasalahan mau disampaikan dari Salatiga? Mungkin menyampaikan, Pak. Jadi kemarin untuk dari Salatiga memang betul kita hanya terima satu lembar semacam apa ya, surat gitu kan dari IMEDU. Saya coba, kalau tipikalnya di Dinas Pendidikan Salatiga sendiri, setiap ada undangan atau masuk itu harus didisposisi dulu melalui kasih kabit, sekdin sampai dengan ke kepala dinas. Nah, setelah surat itu masuk, untuk masalah kasih dan kabit di bagian Dikdas memang sudah kami sampaikan, kemudian saya coba jelaskan setahu saya dan kebetulan sudah mengikuti Zoom waktu itu ya. Sebetulnya oke, udah welcome, maksudnya oke, kan ditindaklanjuti gitu. Hanya saja memang ada kendala di sekdin. Karena undangan itu sebelum naik ke kepala dinas harus diparaf dulu. Ya, saya sempat dipanggil karena ini apa ya saya sebutkan ya. Jadi kemarin yang ditanyakan bahwa saya belum jelas apakah waktu itu saya belum jelas apakah aplikasi ini betul-betul ini free seterusnya atau hanya beberapa bulan waktu itu. Nah, tadi sudah saya dengar sendiri bahwa aplikasi ini atau dari pihak IMEDU menjamin bahwa aplikasi ini akan free dan seterusnya free. Nah, saya harap itu betul karena apa ya, itu semacam keuntungan juga buat dinas maupun sekolah-sekolah ya, karena itu gratis. Karena kemarin dari Pak Sekdin itu meragukannya di situ, Sekdin di Kota Salatiga meragukan di situ. Ya mungkin ini hanya gratis beberapa waktu, nanti kedepannya kita nggak tahu apakah ini perusahaan nirlaba atau bagaimana. Itu Pak. Tapi alhamdulillah waktu hari Jumat kemarin saya dikabari bahwa disposisi yang sempat naik dari Ibu Kepala Dinas sudah menyetujui, sudah memberikan lampu hijau untuk segera ditindaklanjuti. Jadi dalam waktu dekat saya berharap untuk Salatiga, Pak, untuk Salatiga saya mohon file-filenya jangan cuma undangan gitu. Jadi nanti ada semacam flyering, mohon dilengkapi juga MOU-nya untuk segera bisa kita tindaklanjuti, Pak. Begitu Pak Gani, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas. Oke, terima kasih buat ininya masukannya. Ya, oke. Ada yang lain dari teman-teman Jawa Tengah? Ya, tadi masukan aja sama minta itu. Kan kita nanti PIC di dinas itu biar tahu nih nanti gimana aplikasi itu. Karena nanti pasti otomatis sekolahan itu juga akan datang ke dinas tanya-tanya tentang aplikasi itu. Kalau bisa ada trial lah di kayak semacam aplikasi itu yang bisa dipakai. Jadi kita bisa tahu dari dinas itu ini loh cara pakainya seperti apa, menjelaskannya. Jadi dari I'm Teacher dan I'm School-nya, Mas. Jadi ketika ditanya sama sekolah, kita nanti juga bisa jawab. Ini loh caranya tuh seperti ini gitu. Jadi mungkin bisa nanti minta ke perusahaan semacam trial untuk dinas, jadi bisa ini loh mencontohkan penggunaannya mungkin aplikasinya. Kalau itu pasti Mbak Dian, pasti nanti kepala sekolah yang datang ke dinas untuk minta belajar. Iya, udah pasti. Nanti makanya itu kemarin udah saya sampaikan juga ke perusahaan. Belum ya. Karena itu nanti sekitar 60% itu walaupun sudah dilatih masih pada belum paham. Pasti akan bertanya ke dinas. PIC-nya. PIC-nya gitu. Jadi, Bu, Pak, siap. Jadi kita memang dari sisi trainer ya, kita udah siapkan sendiri sebenarnya. Nah, tadi pertanyaannya apakah tadi terkait dummy test mungkin ya? Ya, dummy test. Oh. Nah, itu apakah nggak merepotkan tuh nanti kalau kita akan berikan dummy test. Nah, sebenarnya dari nggak apa-apa, Pak John. Dummy test secara online aja nggak apa-apa. Nah, itu juga bisa. Maksudnya kita juga ada program itu pelatihan sekolah juga, school training. Terus jadi tidak terhenti dari training ini saja Pak sama Ibu. Jadi ada regular training nanti yang kita akan open schedule lah istilahnya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang belum memahami bisa mendaftar di regular training atau di
school training istilahnya gitu. Jadi masih ada apa namanya training lanjutan ya. Betul. Tapi itu dibuka secara umum. Jadi semua kota kabupaten bisa bergabung di situ. Nah itu akan kita share jadwalnya atau flyernya di setiap grup WhatsApp setiap masing-masing kabupaten atau kota gitu ya, Mas Arya. Iya. Tapi bisa Pak Joni bisa masukkan sih ya, kalau misal itu akan lebih efektif nanti setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan, misalnya kalau di Kabupaten Semarang, kemarin memang Korwil kami libatkan itu sebagai pengontrol di bawah. Nah, nanti dari situ kan mereka juga kemarin sempat Korwil, ya nanti kalau kami mau minta training langsung satu kecamatan, bisa ya Mbak, ya nanti kita komunikasikan ke tim MLD-nya gitu Mas. Gitu Pak, Bisa. Pak Joni. Ya. Bisa sekali Mbak Dian. Jadi gitu nggih. Bagus tuh. Jadi itu bagus tuh. Jadi itu model yang bagus tuh melibatkan Korwil ya Mbak Dian ya. Iya. Itu untuk apa ya, lebih monitoring bagaimana pelaksanaan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Semarang gitu ya. Iya Pak. Siap. Ya ini mungkin jadi udah diadopsi ke kota dan kabupaten lain juga mungkin ya, cara seperti ini. Bisa Pak John. Kalau saya lihat sih polanya udah klop sih kalau saya lihat polanya. Yang penting nanti ya seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Yang penting biar jalan dulu aja. Iya. Ya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Silakan. Mas Gani, Mas. Iya. Ini kan saya kemarin minta surat lagi ya di Mas Gani terkait PTM Network. Ini surat sudah turun. Dan diskusinya ke saya langsung, Mas Beni ditindaklanjuti. Ini lihat tindak lanjutnya bagaimana ini? Jadi itu tadi tindak lanjutnya nanti tinggal penjadwalan aja, Mas. Itu Mas. Kapan? Ya, cuman saya kan belum ada Pak Kadin terkait ini. Kalau Pak Kabid sudah, Pak Kasih sudah. Tinggal Pak Kadin terkait paling nggak kami harus menerangkan terkait apa loh ini loh istimewanya aplikasi ini. Karena kan butuh materi juga loh Mas. Nanti Mas nanti minta dari Mas Gani dikasih itu Mas Beni itu. Ya, dikasih contoh MOU sama materi dan keunggulan aplikasi ini seperti apa biar kami bisa mengatur ke Pak Adinya penak gitu loh Mas. Siap. Dan nanti bisa japri aja Mas Gani, ya. Siap Mas, siap. Ya, sama-sama Mas. Yang penting sehat Mas ya. Alhamdulillah ini udah berangkat Mas, sudah 2 hari berangkat. Iya, bagus juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau ada lagi dari teman-teman yang lain. Ya, baiklah kalau sudah tidak ada yang bertanya atau memberi masukan, bisa kita lanjut setelah ini koordinasinya via WhatsApp kita aja nanti. Tapi jangan di grup PIP. Ya, kalau bisa bahaya. dibikin Grup baru ya. Di grup baru aja Mas. Grup I'm School Jawa Tengah. Jawa Tengah. Waduh. Grup rusak. Nanti tinggal inilah. Grup PIP itu grup sadis. Iya. Nanti langsung kita lanjutkan ke inilah ke koordinasi via WhatsApp. Siap. Oke. Siap. Terima kasih ya teman-teman semua se-Jawa Tengah. Dan tadi juga sudah bergabung di kita dari SMA dan juga ada dari MKKS tadi untuk Kabupaten Garut yang mewakili Dinas Provinsi Jawa Barat. Tapi mungkin sudah keluar ya, sudah live ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih sudah berkenan hadir. Sehat selalu, jangan lupa nanti kita lanjut koordinasinya via WhatsApp dari Semarang, Tegal, Salatiga dan lain-lain.
saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam pertemuan kita ini, kami memohon maaf, mau ke PT AM Edu ataupun ke Dinas Pendidikan. Mungkin itu ya. Terima kasih sebelumnya. Salam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Thank you Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di Zoom atau ketemu di WhatsApp. Zoom ketemu neng tempat mana gitu. Om, welcome. Training. Training. Welcome. Mas Arif, kue adine dijelaske kuwi Mas, welcome kuwi. Alah gampang. Welcome moro ning Sukarjo rampung. Yang paham. Mr. Dong, they waiting you visit every city and kabupaten in Jawa Tengah. Oh, I want to visit every dinas. Ngomong-ngomong iki. Kamsahamnida. Please invite me. Tolong mengundang saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Meco. Bye. Bye. Matur suwun, Mister. Oke, terima kasih banyak semuanya. Matur suwun. Mas Agra, tolong jaga kesehatan semuanya. Dari Kutai gimana Kutai? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bagus juga. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ini kunjungan I love you. I love you. Sarange. Sarange.